serta berdaya guna bagi diri dan keluarga. Tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat jiwa kuat, sanggup rasa yang mendatang, umur hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Siapa bilang lansia hanya biasa, mengikut tua tetapi bermuka. Pandai bulan sudah secara mata, meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta, jangan percaya orang tua. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi yang sangat cerah ini kita bersama-sama dapat mengikuti acara yang telah kita nanti-nantikan bersama. Pagi ini kita akan mendengarkan tausiah Maulid Nabi oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sahid. Dipersilakan. Seluruhnya Innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Restu Bapak Haji Jailani beserta Ibu, Bapak-bapak semuanya, tokoh-tokoh semuanya ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah SWT. Rahmat panjang umur, sehat lahir batin, rahmat mudah urusan, lancar rezeki, dan terutama rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat menyadari bahwa semuanya pegawai dimanapun mesti akan mencapai usia pensiunan, tapi pensiunan adalah yang paling bahagia. Saya belum pensiun bukan berarti masih muda, enggak. Memang pensiun saya 70, jadi tinggal 1 tahun ini. Artinya kehidupan ini memang berputar. Kehidupan ini memang dikendalikan oleh waktu yang kita tidak akan bisa melawan waktu. Kita harus ikuti jejak waktu. Sehingga saya sangat salut kalau ada kumpulan, ada forum komunikasi para pengabdi negara yang sudah purna tugas masih beraktivitas. Maka saya ingin menyampaikan kesehatan perspektif Nabi. Mohon maaf kepada yang beragama lain, tentu ini adalah soal kesehatan, jadi tidak menyangkut akidah murni. Tapi Nabi SAW memesankan kepada kita agar kita ini selalu sehat, muda sehat, tua bahagia, wafat surga, kan gitu kan ini? Agar kita ini sehat dalam usia berapapun. Nabi membimbing kita hidup ini agar ikhlas dan ridho. Itu modal utama itu. Orang yang ikhlas itu nothing tulus. Orang yang ikhlas itu tidak ada sesuatu yang hilang. Apapun yang terjadi akan diterima bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Ridho itu rela, ya jembar dadane
Orang yang ridho itu adalah orang yang akan selalu adaptif, menyesuaikan kondisi, bahwa dalam hidup ini memang ada pasang surut, ada naik turun, ada senang dan tidak senang dan seterusnya. Pasangan itu harus kita alami, tapi prinsipnya ridho ya terjadi, tidak ridho ya terjadi. Maka ridho itu adalah pilihan terbaik menurut Nabi. Ridho bil qadha, ridho dengan keadaan. Kita sudah pensiun atau kita sudah pernah tugas, ya kondisi seperti ini, ya sudah kita nikmati. Itu modal utama. Berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, man ahabba ayyun sa'alahu fi atharihi wa yubsatalahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rizkinya, maka silakan perbanyak silaturahim. Ini hadis Sahih Bukhari. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin main-main dengan sabdanya. Jadi nek pengen umur dawa, banyak bergaul, banyak silaturahim seperti ini. Sungguh salut ini. Jadi apapun ini sampai nostalgia ya. Penjenengan semuanya pegawai sini atau pernah mengabdi di sini, tapi ketemu orang, apalagi ketemu orang yang sudah sekian lama bergaul, itu hiburan. Karena terhibur maka akan senang. Karena senang maka umur panjang. Apa umur bisa diperpanjang? Oh iya bisa. Jadi umur, rizki, jodoh itu harga mati. Tapi maksudnya begini, ini penting untuk saya sampaikan supaya kita berwawasan yang lebih luas, bahwa umur itu, ngapunten, saya contohkan Pak Jailani. Pak Jailani misalnya oleh Allah SWT ditakdirkan umurnya 200 sampai 300 tahun. Saya tidak usah diamini gak dikonco. Tapi contoh jangan pendek-pendek ya. Jadi umur itu pasti dari Allah SWT, tapi ada batas bawah, batas atas. Pak Jailani misalnya hidup teratur, makan teratur, kerja terukur, usianya tidak akan lebih 300 tahun. Tapi misalnya hidupnya ya semau-maunya, tidurnya ya semau-maunya, kerjanya ya semau-maunya, saenake, tidak akan kurang dari 200. Jadi hak tawar penjenengan, hak tawar kita dalam hal umur ya seperti itu. Bukan ditetapkan 100 tahun, mboten. Antara sekian sampai sekian. Makanya berobat hukumnya wajib itu karena untuk menawar umur. Ini penting untuk disadari bahwa dalam kehidupan ini takdir itu harus ditawar, harus dinyang, kedah diupayakan. Ada upaya memperpanjang umur, ada doa memperpanjang umur. Makanya ada doa Allahumma tawwil umri itu ya memang iya, minta umur panjang tapi yang barokah, yang sehat, bukan panjang yang sakit ya. Ini penting untuk menjadi kesadaran bersama bahwa silaturahim niki, forum nopo niki, restu niki salah satu hikmahnya adalah memperpanjang umur, menawar batas maksimal yang lebih tinggi. Kemudian rezeki nggih ngoten. Sing kula damel contoh Pak Jalani maling ngapunten. Pak Jalani ditakdir rezekinya antara 3 triliun sampai 4 triliun misalnya. Alhamdulillah, lagi boleh diamini. Amin. Amin. Maka Pak Jailani ya kerjanya seenaknya, ya pokoknya tidak terukur, itu tidak akan kurang dari 3 triliun. Tapi segiat apapun Pak Jailani bekerja, tidak akan lebih 4 triliun. Hak tawar Pak Jailani antara 3 sampai 4 triliun. Terus penjenengan kita semua ini punya hak tawar dalam soal rezeki juga, soal umur, soal rezeki, dan semuanya namanya takdir. Itu segala yang belum terjadi itu takdir, bisa ditawar, bisa berubah. Kalau qadha itu ketetapan sudah terjadi, itu pun bisa ditawar, tergantung. Tapi prinsipnya ngaten, monggo kita sedaya bagaimana mengelola hidup
di masa remaja ini ya umur 65 tahun tuh kalau WHO itu masih remaja ya. Kalau di atas 60 itu masih dewasa, di atas 80 itu manula. Jadi penjenengan sedaya masih banyak yang remaja ini. Nah, ada pesan Nabi juga di samping silaturahim niki, hidup ini harus berkegiatan, harus bergerak, mengadaptasi pergerakan ya semua. Bumi ini aja bergerak kok. Jadi semua makhluknya Allah SWT ini yang hidup pasti bergerak. Nah, ini salah satu caranya ya senam. Pinten berapa hari, Pak? Berapa hari sekali ini? Sebulan sekali. Oke. Di tempat lain. Ya, makin sering makin bagus, tapi kalaupun tidak, saya yakin penjenengan biasanya sudah sadar sendiri, misalnya jalan atau apa, pokoknya jangan diam. Diam itu menyebabkan fisik juga kurang bergas, psikis terutama akan merasa terkurung. Terus Nabi sendiri, walaupun memang umur Nabi sudah batasnya memang 63, tapi Nabi sangat sehat. Bahkan ada dokter Inggris yang masuk Islam ketika membaca kesehatan Nabi. Mengapa? Karena Nabi itu orang yang hidup tantangannya sangat berat, tapi tidak mengidap penyakit jantung, darah tinggi juga tidak, sehat walafiat. Nah, olahraga umumnya kalau ningali di tempat-tempat lain tuh sadarnya olahraga setelah agak tua. Itu sebenarnya salah. Harusnya sejak muda baru sudah sadar olahraga sehingga tinggal melanjutkan. Tapi minimal ada kesadaran, ada pergerakan. Yang berikutnya dalam kehidupan ini tentu ada iya, ada tidak, ada oke, ada tidak oke, ada musibah, ada nikmat. Maka harus banyak bersabar, harus banyak menerima keadaan bahwa dalam hidup ini kita ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dalam menghadapi apapun ya sudahlah, ngelenggono, legowo, sabar, lan rimo. Ini penting. Orang tua itu, mohon maaf ini bukan tua, orang remaja ya. Untuk remaja ini dilarang minum es, haram hukumnya. Kaget nih, saya sendiri mengharamkan es. Mengapa? Karena, tapi mohon maaf kepada yang bakul es ya, mohon maaf kepada yang bakul es, nanti yang beli yang muda-muda aja. Yang jelas kata dokter yang menasihati saya atau memberi advice kepada saya bahwa es itu akan melawan jantung. Jantung akan minder ketika orangnya, pemiliknya minum es, merasa akan didatangkan musuh. Pompa darah makin berat. Maka penyelamat kalau minum es kemudian ada ngilu-ngilu atau ada cengeng barang itu, ya karena di situ ada pengumpalan atau ada pengentalan. Dan dianjurkan selalu minum air hangat. Saya tiap bangun tidur mesti minum air hangat. Lalu ya penyenang nggih ngoten nggih Bu nggih. Nggih, minum air hangat tapi minum es. Lah padha ae ya, tapi sesekali mungkin tidak apa-apa sih, tapi ya usahakan kita menawar kepada Allah SWT, menawar umur yang panjang, yang sehat, maka akan tidak sakit, tidak mudah sakit. Jangan minum es. Paling akhir bagi yang muslim, ini kemarin saya sampaikan di Masjid Al-Akbar, bagi yang muslim, mohon maaf pada yang non muslim, pesan Nabi adalah jangan ada hari tanpa membaca Al-Quran. Saya beberapa waktu yang lalu ceramah di kalangan
pensiunan jenderal polisi ada dari Batu, seorang ibu yang sudah umurnya 75 tahun. Ketika makan bersama setelah ceramah, beliau mendekati saya, Ustadz, apa yang penjenengan sampaikan itu benar 100%. Saya 2 tahun yang lalu lumpuh, tidak bisa jalan, sudah habis ratusan juta. Akhirnya divonis oleh dokter memang tidak bisa diobati, faktor usia, ya wallahu alam gitu. Saya tidak tahu, yang saya umur 75 jadi ya belum terlalu faktor usia tapi itu lumpuh. Terus saya menyerah, saya pasrah. Dalam keadaan menyerah dan pasrah itu saya bilang begini kepada Allah, pada Tuhan, ya Allah, jika sakit saya ini memang tidak bisa sembuh, saya ridho. Tapi kalau engkau sembuhkan, saya senang. Lalu saya mengkhatamkan Quran. Saya tiap hari membaca Al-Quran 1 juz. Untuk istri seorang purnawirawan jenderal mungkin 1 juz berat baca ya. Kalau penjenengan kan sudah biasa baca kan lancar aja ya. 1 hari 1 juz, setiap selesai baca ditiupkan tangan dan diusapkan kaki. Dalam waktu kurang dari 1 tahun beliau sembuh total. Beliau praktek jalan di depan saya sambil menangis. Ini Ustaz, contohnya saya sekarang bisa jalan, disaksikan suaminya. Suaminya masih hidup, saya lupa namanya, Pak Jenderal siapa itu. Yang jelas beliau testimoni di depan orang banyak bahwa sakitnya yang sudah mentok disembuhkan oleh keyakinan, ridho pada ketentuan itu dan membaca Al-Quran. Memang dalam Al-Quran ada ayat, nanti penyanyi bisa baca, Az-Zumar ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum ila akhirih. Intinya begini, Quran itu kalau dibaca itu akan menyusup ke kulit-kulit, dan kulit-kulit ini akan bergetar ya, kita mungkin tidak terasa ya, akan bergetar dan kemudian menembus relung hati yang menyebabkan orang akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan penelitian di Amerika banyak, ada 4 profesor itu meneliti, intinya sama, bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan suara itu akan melayang-layang, kemudian akan masuk ke telinga orang-orang yang membaca dan yang mendengar, akan menjadi vibrasi luar biasa bagi kesehatan. Profesor Dr. Friedrich Lexkin menyatakan bahwa apapun yang dilakukan kebaikan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran adalah membuat pembacanya sehat dan awet muda. Ini semua awet muda ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran dan perhatian penjenengan semuanya. Salut pada Pak Restu, napa Restu nggih? Nami pada peguyuban atau Restu ini, moga-moga ini bisa menjadi contoh untuk yang lain bahwa pensiun itu bukan akhir kegiatan, tapi adalah justru awal kebahagiaan. Orang tidak kerja sudah masih digaji dan last but not least adalah bahwa orang-orang yang sudah purna tugas itu adalah orang-orang yang pernah mengabdi, berjasa. Jika pekerjaannya baik, maka akan jariah, menjadi pahala yang mengalir untuk sampai kapanpun. Maka dari itu mari kita syukuri kondisi kita yang memang sudah purna tugas ini sebagai bagian dari upaya menawar umur, menawar rezeki, dan menawar kesehatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, terima kasih Pak Jalani, mohon maaf gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Prof. Tadi hadir di hadapan Prof ini adalah seluruh pensiunan pemerintah Provinsi Jawa Timur dari usia yang termuda sampai di atas 80. Ada, ini Cobi, ini Mbak Kastana, maju. Nah, ini 2 tahun yang lalu 80, enggak tahu sekarang. 81. Jadi kita semua merasa bersyukur, dan hari ini memang hari khusus ya, karena dalam rangkaian memperingati sebagaimana terpampang di sini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Para bapak-bapak sekalian, nanti sebulan lagi kita bertemu. Rencananya sebulan lagi itu tanggal berapa? Tanggal 3 November. Itu akan digelar dengan, setelah mencari waktu, seolah-olah itu hari ulang tahun Restu. Padahal ulang tahunnya April ya. Ini digelar. Acara akan digelar lebih lagi. Jadi Prof Zahro, di sana juga ada penampilan UKM dari masing-masing UK. UK itu unit kegiatan. Jadi unit kegiatan di Restu ini ada 4. Ada Barat itu Pak Slamet, 2 Barat 3, kemudian Timur, kemudian DR Sutomo. Ini jangan khawatir, ini banyak perawat Pak. DR Sutomo yang khusus nanti hari Jumat. Nah, kemarin saya tidak hadir di DR Sutomo karena saya ngelencer ke Tulungagung. Ya. Oleh karena itu, pertemuan semacam ini akan kita rutinkan. Tinggal kita mau mengambil manfaat dari perjumpaan, baik itu komunikasi dengan sesama, juga dengan diramu dengan senam pagi. Jadi antara kesehatan dan hari kita akan sambung. Lagi terima kasih Prof Zahro atas waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi, karena mencari Prof Zahro ini gampang-gampang susah. Ternyata tadi pagi sudah delik di Baitul Hamdi. Saya cari belum datang, ternyata ada di dalam. Jadi itu sekaligus nanti acara pagi ini dilanjut dengan apa Bu ini? Pemberian KTA dan pemberdayaan. Ya, pemberian KTA kepada calon-calon anggota baru. Calon-calon anggota baru itu yang baru melengkapi persyaratan-persyaratan. Dan ini juga akan menambah. Tapi kalau status pensiun, ini nggak ada apa-apanya nih. Ribuan pensiunan Pemprov itu, tapi yang tergabung di dalam Restu yang memang kita menganut stelsel aktif, daftar, dapat kartu anggota dan sebagainya, itu yang akan kita bersama-sama jumpa setiap saat nih. Terima kasih sekali lagi. Monggo Bu Nini dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menyiapkan diri untuk melakukan diri untuk terkenal. Satu.
hari ini membawa kesan. Pertemuan pagi ini membawa kenangan. Walau sejenak bertemu, hanya sekilas memandang, cukup memberi kenangan. Indah nan syahdu, bilakah kita berjumpa seperti ini. Memandang wajahmu lagi sepuas hati. Aku enggan untuk pulang, walau waktu telah menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku enggan untuk pulang, walau waktu telah menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tangismu membasahi pipimu, oh rindu, hatiku rindu bahagia. Lihat ya, tak kuasa ku menang. Air mataku berderai, cukup sudah. Ku coba menempuh hidup dengan penuh dengan penderitaan. Oh, 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 oh. Mana lagi hal yang insan yang malam ini rindu bahagia. Jangan biarkan tangismu membasahi pipimu.